Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billah. Yang sama-sama kita hormati ketua dan kepada kita semua, jika selama memimpin UIN Imam Bojong Padang ada hal yang kurang berkenan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja, dan termasuk juga saya mewakili seluruh unsur pimpinan yang telah membersamai Bapak dan Ibu, baik itu di tingkat fakultas maupun di lembaga. Jika ada hal yang terjadi kurang mengenakan maupun pergesekan-pergesekan di antara kita, maka kita juga memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kita pada kesempatan ini patut bersyukur setelah 1 bulan penuh kita melaksanakan ibadah puasa, kemudian dilanjutkan dengan cuti bersama selama 10 hari lebih kurang, dan dari wajah Bapak dan Ibu semua, Bapak dan Ibu bisa kembali ke kampus tercinta UIN Imam Bojong Padang dalam kondisi sehat walafiat, tanpa kurang satu apapun, dan tersenyum ya setelah semuanya kita sudah bertemu bersilaturahmi dengan sanak famili di kampung halaman. Tausiah ataupun ceramah yang disampaikan oleh Ustadz kita yang juga salah satu dosen yang berada di Fakultas Adab dan Humaniora, yang sebenarnya Pak Dr. Sofyan Hadi ini pada hari ini sudah ada agenda untuk menjadi penceramah di tempat lain, tetapi karena ini adalah permintaan lembaga, permintaan dari UIN Imam Bojong Padang, akhirnya beliau membatalkan. Pak Ustadz, sebenarnya saya sudah terbayang berapa amplop yang harus ditolak, tetapi karena ini adalah kecintaan dari beliau, bahwa tadi beliau juga sudah menyampaikan bahwa menjadi penceramah itu tidak membayangkan amplop, dan ini sudah diamalkan oleh beliau, bahwa kecintaan beliau terhadap lembaga inilah yang menyebabkan beliau juga harus meng-cancel acara penting di tempat lain. Alhamdulillah, saya ketika ditanya Bu Rektor siapa yang akan memberikan tausiah pada hari ini, kemudian saya sampaikan kepada panitia, kita tidak perlu untuk mencari keluar, karena di dalam kita memiliki sumber daya yang luar biasa, sumber daya yang dipakai di tengah masyarakat, sumber daya yang sudah mumpuni. Kenapa tidak ini yang harus kita berikan kesempatan untuk membersamai kita, dan jatuh pilihan kepada Ustadz Sofyan Hadi. Kita juga sudah mendengarkan ceramah yang begitu apik dari beliau, termasuk nasihat-nasihat tidak hanya kepada individu kita sebagai umat, tetapi juga kita sebagai sivitas akademika ASN yang ada di UIN Imam Bojong Padang. Satu hal yang menarik tadi, saya mengambil makna dari apa yang beliau sampaikan tentang pentingnya manfaat sedekah. Bapak dan Ibu, perlu juga saya sampaikan, alhamdulillah setelah 1 tahun setengah, hampir 1 tahun setengah kita berada di kampus 3, penantian panjang kita untuk mendapatkan satu tempat beribadah yang kondusif buat kampus 3. Kita sudah berusaha kemana-mana, tapi masih menunggu. Kalau ditanya di Arab katanya masih kariban menunggu, insya Allah dalam waktu dekat. Dan akhirnya Bapak dan Ibu, pada awal tahun anggaran saya memutuskan di tahun 2024 segera kita akan meletakkan fondasi dan bangunan seadanya dulu untuk masjid di kampus 3 sebanyak 10 miliar yang insya Allah bulan Mei ini akan segera kita
kita bangun. Dan untuk desain ini pada rapat senat yang pertama kemarin sudah kita sampaikan, tinggal nanti pengesahan yang insya Allah di hari Kamis akan kita bawa desain dari hasil masukan anggota senat yang pada awalnya ini 20 kali 20 kemudian dijadikan 60 kali 60, 40 kali 40 adalah untuk di dalam, kemudian sayap-sayapnya 10 dan 10 yang sebelah kiri. Semuanya luas bangunan sebanyak 60 kali 60. Kenapa ini saya beranikan? Walaupun sebenarnya di dalam perencanaan kita membutuhkan 100 miliar, tetapi baru kita memiliki dana 10 miliar. Saya yakin 90 miliar ini kalau kita bersama-sama bisa kita dapatkan dengan cepat, dengan mudah, karena apa yang disampaikan oleh Pak Sofyan tadi, sedikit demi sedikit kalau kita sama-sama memiliki komitmen, insya Allah 90 miliar ke depan akan bisa kita dapatkan. Dan Bapak Ibu semua, kita juga mohon nanti komitmen bagi kita semua agar masjid ini juga penyelesaiannya dari tahun ke tahun yang akan segera kita bentuk yayasan, dan yayasan inilah yang nanti akan bergerak untuk mendapatkan infak sedekah buat pembangunan masjid kita, yang sebenarnya sudah ada beberapa pihak yang menunggu dari proposal kita, dan termasuk juga kita akan nanti melalui rapat senat yang terhormat akan meminta izin untuk membuka jalur donasi bagi Sivitas Akademika UIN Imam Bonjol Pati. Apa yang sudah kita laksanakan ini juga bentuk daripada komitmen dari unsur pimpinan untuk menjadikan lembaga ini menjadi lembaga yang kompetitif, menjadi lembaga yang unggul. Kemudian setelah kita melaksanakan halal bihalal hari ini, tim yang dibentuk oleh LPM segera akan bekerja maraton, ya, karena akan menyusun dari orang akreditasi institusi yang segera nanti insya Allah sesuai dengan target kita di Agustus atau September ini kita akan submitkan. Tetapi terlebih dahulu ada 16 prodi yang harus segera diakreditasi, dan para dekan sedang, direktur pasca sarjana sedang bekerja sesuai dengan komitmen yang sudah juga menjadi komitmen dari para dekan dan direktur. Kalau jiwa kita sudah sehat, pikiran kita sudah sehat, dan semuanya sudah sehat insya Allah,